Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Lemas, Bu. Kurang semangat, Bu. Biasa, Allahu Akbar. Oke, kalau belum semangat kita tetap semangat dulu. Semangat, Bu. Ayo silakan, Bu. Siapa bilang siap, Bu? Siap. Ayo kita mulai. Ayo lagi semua. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bernilai ibadah. Silakan kedua kelas bikin doanya. Agar Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang coba kalian teman-teman kalian ada yang tidak hadir pada hari ini? Syanas, Bu. Kenapa dia tidak hadir? Rekam. Yang ada yang lain? Minta, Bu. Kenapa dia minta? Minta. Kita sakit, Bu. Ya, kita doakan sama-sama ya teman kalian tidak hadir pada hari ini. Semoga pertemuan yang akan datang bisa menjadi pembelajaran yang akan datang. Iya, Bu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Kita masuk ke materi tentang Rasulullah SAW menjaga kehormatan penduduk Mekah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang peristiwa Fathu Mekah. Kira-kira kalian masih ingat nggak apa itu Fathu Mekah? Apa? Ya. Ya, Pak. Ya. Ya, tidak apa-apa, silakan. Kalau salah kita sama-sama belajar. Ada yang lain tahu enggak? Masih ingat enggak? Masih ingat enggak materi yang lalu? Lupa, Bu. Ya, itu ingatkan lagi ya. Jadi peristiwa Fathu Mekah itu adalah peristiwa di mana terbukanya kota Mekah bagi kaum muslimin. Nah, pada pertemuan sekarang, Ibu berharap dengan materi Rasulullah menjaga kehormatan penduduk Mekah ini, kalian dapat mengetahui cara-cara Rasulullah dalam menjaga kehormatan penduduk Mekah. Terus kalian juga bisa menganalisis hubungan antara cara-cara Rasulullah menjaga kehormatan penduduk Mekah dengan penerapan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa Rasulullah dalam menjaga kehormatan penduduk Mekah. Nah, untuk sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Kalian silakan simak video yang Ibu tampilkan. Ibu perhatikan ya dengan benar-benar. Kebudayaan Islam. Sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, mari berdoa hormat yang selama ini mereka caci, mereka ejek, mereka siksa, diancam akan dibunuh, bahkan berulang kali diperangi oleh kaum kafir Mekah, tidak pernah berpikir untuk melakukan balas dendam. Padahal kekuatan kaum muslim sudah berhasil masuk ke kota Mekah, tetapi mereka saat sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, kepada Rasulullah SAW mengajarkan kedamaian, menahan dendam, kesulitan, memaafkan kesalahan antar manusia, melindungi kaum yang mau menjarah menghormati hak-hak manusia, menjaga akhlak mulia, dan menjauhkan diri dari hal yang melampaui batas. Dan dengan ditaklukkannya Mekah, Rasulullah SAW
SAW telah menunjukkan kekuatan dakwahnya yang berhasil menaklukkan hati para pemimpin kafir Quraisy, Makkah dan kaumnya. Banyak dari mereka yang memeluk Islam secara sukarela setelah mereka mengetahui kemuliaan Nabi dan sahabatnya dan mengetahui kemuliaan dari ajaran agama Islam. 15 hari di Makkah, Rasulullah SAW kembali ke Madinah. Pada mulanya kaum Ansar khawatir Rasulullah SAW akan terus tinggal di Makkah. Namun Rasulullah SAW mengetahui kekhawatiran itu, kemudian bersabda, "Berlindunglah kita kepada Allah, hidup dan matiku akan bersama kamu." Dan Rasulullah SAW setia dengan baiat Aqabah dan kembali ke Madinah dan tinggal di Madinah hingga akhir hayat. Nah, selanjutnya ibu akan menyampaikan poin-poin penting dari kita hari ini. Nah, sudah disimak videonya? Sudah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan mengenai video tersebut? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok dulu. Ini kelompok 1, Ya Bu. Jangan panas. ini kelompok 2, Nah, Ibu sudah bagikan beberapa kelompok. Dari lembar kerja tersebut Ibu berikan, itu ada langkah-langkah pengerjaannya. Silakan kalian baca dan kalian kerjakan tugas yang telah dilampirkan di dalam lembar kerja tersebut. Ibu beri waktu sekitar 15 menit dimulai dari sekarang. Baik, Bu. Kalau masih belum paham mengenai lembar kerja tersebut, boleh ditanyakan ke Ibu ya. Iya, Bu. Nah, selain dari materi yang telah disampaikan di dalam video tersebut, kalian bisa mencari referensi dari buku atau dari bacaan mana saja untuk menambah pengetahuan kalian dalam menjawab lembar kerjanya. Sudah Bu. Sudah? Oh, mikir lagi. Oh iya. Tunggu ya kawan-kawannya. Diskusikan dulu dengan teman-temannya. Apakah jawaban yang kalian berikan itu apakah sudah benar atau belum? Sudah Bu. Yang ini sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Nah, untuk mempresentasikan dari masing-masing kelompok, Ibu akan memberikan sebuah aturan. Kelompok 1, Ibu minta kelompok 1 menyampaikan tentang kira-kira apa pertanyaan yang cocok dari materi yang telah dipaparkan di dalam video tersebut. Saya Bu, Rahma. Paham? Ya, Bu, itu jelas semua aturannya. Terus yang kelompok 2, Ibu meminta kalian untuk menjawab pertanyaan teman dari kelompok 1. Terus kelompok 3 menjawab pertanyaan kelompok 1 juga, apa yang ditanyakan kelompok 1. Terus yang kelompok 4 memberikan sebuah kesimpulan dari masing-masing kelompok. Paham? Paham. Oke, Ibu akan berikan kesempatan kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Coba Cuk. Aduh. Sudah paham? Itu ya. Saya setara. Perhatikan ya teman kalian. Baiklah, hasil diskusi kelompok 1 yaitu kelompok kami maksudnya, yaitu mengenai bagaimana cara Rasulullah SAW dalam menjaga kehormatan penduduk Mekah. Nah, bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari setelah kalian mengetahui cara Rasulullah dalam menjaga kehormatan penduduk Mekah? Nah, kalian perhatikan kelompok 1 ini telah menjelaskan tentang pertanyaannya.
yang harus dijawab oleh kelompok 2 dan 3. Yang pertama ini kan bagaimana cara Rasulullah dalam menjaga kehormatan penduduk Mekah. Silakan kalian jawab. Terus pertanyaan kedua, bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari kalian berkaitan dengan Rasulullah dalam menjaga kehormatan penduduk Mekah. Paham ya pertanyaannya? Oke, beri tepuk tangan kelompok 1. Lanjut kelompok 2, silakan dijawab pertanyaannya. Salah. Bu, provokator Bu. Baiklah, hasil diskusi dari kelompok 2 dari pertanyaan dari kelompok 1 itu bagaimana cara menjaga kehormatan penduduk Mekah. Nah, caranya yaitu cara Rasulullah menjaga kehormatan penduduk Mekah yaitu dengan cara melarang para sahabat dan kaum muslimin dendam kesumat. Rasulullah juga mengajarkan kedamaian, memaafkan kesalahan antar sesama manusia, melindungi kaum yang menyerang dan menghormati hak-hak manusia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Nah, beri tepuk tangan kedua. Ada. Oke, lanjut kelompok 3, silakan lagi. Cepat jalan. Lewat dia. Ada. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dari pertanyaannya kan, cara Rasulullah dalam menjaga kehormatan penduduk Mekah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jawabannya itu hal-hal yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan cara Rasulullah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus melakukan tolong-menolong dengan siapa saja, baik itu kaum muslimin maupun non-muslim. Yang kedua, contohnya itu menolong teman dalam kesulitan. Ya, beri tepuk tangan kelompok 3. Lanjut kelompok 4, silakan maju. Baiklah, di sini kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menyimpulkan dari kelompok 1, 2, dan 3, yaitu meskipun memperoleh kemenangan, Rasulullah mengajarkan kedamaian, melarang dendam kesumat, memaafkan kesalahan antar sesama manusia, melindungi kaum yang mau menyerah, menghormati hak manusia, menjaga akhlak mulia, dan menjauhkan diri dari hal yang melampaui batas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menjaga kehormatan penduduk Mekah, penduduk yang tertakutkan diperlakukan dengan santun hingga menunjukkan kemuliaan ajaran Islam. Ya. Nah, apa yang telah dipaparkan dari kelompok 1 dan sampai di kelompok 4 sudah memenuhi syarat dan benar jawabannya, tetapi Ibu akan memberikan penambahan dan meluruskan sedikit dari yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian. Nah, dari Rasulullah ini dalam menjaga kehormatan penduduk Mekah ini memberikan kepada kita bahwa Rasulullah ketika beliau menjaga kehormatan penduduk Mekah ini, beliau memberikan arahan atau pelaksanaan di dalam kehidupannya itu membuat kaum kafir Quraisy itu simpati dari akhlak Rasulullah dan para sahabat, sehingga karena pada umumnya orang kafir Quraisy ini sebelumnya ketika belum terjadinya Fathu Mekah, mereka kan pada masa jahiliyah ini ketika ada kaum yang menang dalam peperangan merebut sebuah kota, mereka akan dijadikan budak oleh orang-orang kaum yang menang tersebut. Tetapi berbeda lain dengan Rasulullah, beliau menerapkan sistem yang berbeda. Walaupun beliau menang
dalam peperangan, beliau tidak menjatuhkan musuhnya. Malahan beliau menolong para kaum non-muslim ini dengan memberikan maaf, karena padahal sebelumnya telah dicaci maki oleh kaum kafir Quraisy, tapi Rasulullah tidak. Malahan beliau memberikan maaf kepada kaum non-muslim. Dan juga dari sini kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya walaupun kita berbeda agama, kita harus saling tolong-menolong. Bukan hanya karena dia orang kafir ataupun orang Kristen kita beranggapan kita tidak peduli dengan mereka, tapi kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong, ataupun jika ada orang yang melakukan kesalahan kita bisa memaafkan. Dari sinilah kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Rasulullah. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, dari yang teman-teman kalian sampaikan tadi yang telah dipresentasikan, kira-kira cara-cara apa saja tadi yang telah Rasulullah lakukan untuk menghormati penduduk Mekah? Ada yang ingat? Yang pertama apa tadi? Menghormati penduduk Mekah. Menghormati penduduk Mekah. Apa lagi? Apa saja tadi cara-cara Rasulullah dalam menjaga kehormatan penduduk Mekah? Tidak Menjaga apa-apa kehormatan katanya. penduduk Tidak Mekah. melakukan antara Mekah. Ya, apa lagi? Ada ingat? Menjaga kehormatan. Ya, memaafkan kesalahan orang Kesalahan. lain. Dalam kehidupan sehari-hari bagaimana penerapannya? Memaafkan mantan. Ya. Oh iya, SD lupa, Bu. Ya. Oke, Mas Manger ya. Masih ada yang masih kurang paham? Tahan dulu. Oke, kalau sudah paham, Ibu akan memberikan tugas. Silakan kalian buka buku halaman 54. Sudah dibuka. Bila ada tugas pilihan ganda, boleh kalian kerjakan sekarang. Ibu beri waktu sekitar 10 menit mulai dari sekarang. Sudah selesai? Oke, silakan dikumpulkan. Nah, pembelajaran pada hari ini kita sudah berakhir di ujung pembelajaran. Ibu berharap kepada kalian setelah mempelajari materi hari ini, kalian bisa menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari bagaimana sifat Rasulullah yang memiliki akhlakul karimah yang sangat baik yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti tolong menolong, saling memaafkan. Nah, itulah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu minta itu kelas untuk memimpin doanya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum